Selamat dini hari, jam 1:06 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir kembali dalam live streaming malam ini. Seperti biasa, saya ingin ngobrol-ngobrol aja, ingin bercerita untuk hari ini. Ya, tadi mulai pagi tadi sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini. Saya agak rebahan ya, mohon maaf. Malam ini benar-benar dingin ya. Saya juga khawatir apakah saya bisa melewati malam ini ya. Benar-benar dingin. Sejujurnya saya tuh benar-benar membutuhkan air jahe, membutuhkan sarung tangan yang tebal, membutuhkan kaos kaki yang tebal. Ini benar-benar dingin. Tadi kurang lebih jam 10:15 ya baru selesai hujannya, baru berhenti. Nggak kuat, saya bernapas, rasa paru-paru saya beku ya. Oke, ya udah. Saya kesampingkan itu, walau alam saya bisa melewati malam ini dengan kuat atau tidak. Benar-benar dingin. Saya ingin bercerita ya, malam hari ini dari pagi sampai dengan saat ini lebih banyak warna-warni yang saya jalani perjalanan hidup hari ini. Sebenarnya sih saya berharap barangkali ada yang terdekat dari saya, kan memang menggelandang di seberang pesantren Al-Hamid Cibubur ya, Munjul. Barangkali penonton yang terdekat ada yang seputaran ini. Saya sejujur aja saya sangat membutuhkan air jahe, sangat membutuhkan sarung tangan tebal, maupun sangat membutuhkan kaos kaki tebal. Tapi ya itu hanya harapan ya. Untuk malam ini saya benar-benar gak kuat. Ya udah, saya lanjutkan cerita saya. Dari pagi tadi kurang lebih jam 9 saya memang nih warna-warni kehidupan yang benar-benar kekuasaan Allah, benar-benar tanpa disangka-sangka. Saya bingung mulai menceritakan karena kepala saya, otak saya mulai membeku ya. Paru-paru saya juga berat banget karena hawanya dingin. Ini saya sambil rebahan, nyandar di pagar seng di salah satu proyek nggak tahu ini di belakang saya. Pagi kurang lebih jam 9 tadi saya dibangunkan oleh seorang ibu. Beliau begitu peduli dengan saya. Sepertinya beliau dari satu yayasan, mohon maaf ya, saya akan sebutkan, dari yayasan non muslim, memberikan sedekahnya. Walaupun saya tulis itu saya bukan pengemis, tapi beliau dengan ikhlas, dengan ridho lillahi ta'ala katanya. Ya sudah, saya terima. Awalnya saya tolak, tapi karena beliau sudah menyatakan itu, ya sudah, saya terima. Dan memang saya dari awal juga saya sudah tuliskan saya bukan pengemis ya. Lalu beliau menawarkan satu tempat di yayasannya untuk saya tinggali. Saya tidak jawab apa-apa ya. Saya tidak jawab apa-apa. Saya belum berani menjawab apa-apa karena kebetulan yayasan yang disebutkan itu sepertinya saya sendiri nggak tahu ya. Kalau dari namanya seperti yayasan non muslim, saya khawatir. Hanya itu aja sih. Tapi saya bagaimanapun juga saya terima kasih dengan beliau. Udah sangat peduli dengan saya. Dilanjutkan banyak sekali bantuan-bantuan dari yang melintas berupa makanan. Ada 2 bungkus sembako ya, yang isinya cukup lengkap. Lalu di siang harinya, agak sore sih sebenarnya, udah agak sore ya, saya didatangi, berhenti sebuah mobil warna silver apa putih ya, saya lupa, silver, mereknya Alphard, dan turun 2 orang ibu-ibu, 2 orang wanita. Kalau dari suaranya kayak masih cukup muda ya, dua-duanya.
Beliau berjilbab dua-duanya, beliau menggunakan masker, ya udah itu udah pasti. Beliau banyak mewawancari saya, bertanya-tanya tentang saya. Ya saya ceritakan apa adanya, kan pahit ataupun baiknya saya cerita, karena saya orangnya tidak ingin berbohong, tidak ingin mengurangi satu huruf maupun melebihkan satu huruf sekalipun. Walaupun itu pahit, walaupun itu karena tujuan saya bukan untuk membuka aib seseorang atau membuka aib kelompok orang. Ya, saya ceritakan apa adanya karena saya tidak ingin ada kebohongan. Wawancara cukup lama ya, kurang lebih wawancaranya 1 jam. Enggak sampai lah, kurang lebih setengah jam lebih dikit lah. Pada dasarnya di akhir pembicaraan beliau menawarkan, Masya Allah, ini juga saya anggap ini mimpi kah saya atau bukan, saya nggak tahu, tempat tinggal atau rumah. Saya diminta sama beliau nomor HP saya, tapi itu saya diam aja, saya belum berani bagaimananya. Lalu beliau saya diberikan pesan sama beliau, Bapak jangan kemana-mana, dalam beberapa hari ini kami akan kembali ke sini, artinya kami sudah menemukan tempat tinggal untuk Bapak. Masya Allah, itu yang saya anggap ini mimpi bukan sih saya ini, seperti itu. Saya sangat bersyukur dengan kekuasaan Allah semuanya ini, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kepada saya. Itu dia yang saya masih bingung, jujur aja. Dingin teman-teman, dingin, nggak kuat, saya nggak kuat benar-benar nih. Oke, udah setelah itu beliau pamit. Sebelum beliau pergi, beliau memberikan sejumlah uang kepada saya. Itu jelas saya tolak. Tapi kembali dua orang wanita ini berkata, saya ikhlas, saya ridho karena Allah, katanya. Di situ saya bingung ya, apakah saya ambil atau tidak. Akhirnya beliau, saya tetap saya bingung, saya cuma bisa termangu ya, diem. Akhirnya salah satu di antara beliau menyelipkan sejumlah uang itu di tas saya, ya di tas saya. Ya sudah, pokoknya seperti itu ya, dengan bagaimanapun juga akhirnya saya terima ya uang itu, karena mungkin ini memang rezeki dari Allah melalui tangan beliau ya. Dingin nggak kuat saya, melalui tangan beliau, rezeki dari Allah. Berlanjut menjelang mulai dari jam 4 dan seterusnya sampai menjelang maghrib, saya kelimpahan banyak sekali makanan untuk buka puasa, sangat banyak, dari beberapa orang-orang yang melintas. Masya Allah, disitulah saya benar-benar terpikir, ya Allah, Engkau maha suci ya Allah, Engkau maha mengetahui ya Allah. Itu saya terima, dan kok saya hanya makan sekedarnya ya. Pada saat nanti buka puasanya itu saya makan sekedarnya. Sebelum berbuka puasa beduk maghrib, makanan itu, sebagian dari makanan itu saya berikan kepada orang-orang yang lewat, seperti tukang dagangan ya, tukang dagangan segala macam ya. Terusnya tadi juga salah satunya ada juga, ini masih tersisa satu ini, saya udah membuat kemubajiran ya. Ini kesalahan saya karena saya bingung mau ngaji. Nggak ada lagi yang lewat sampai sekarang ini makanya saya mau khawatir mubazir, mudah-mudahan sih nggak rusak ya. Saya bisa manfaatkan untuk buka puasa buat sahur nanti. Saya bagikan ke beberapa orang yang lewat ya, yang ya tukang dagangan, termasuk ada tadi ABG 2 orang,
eh, apa namanya, pengamen pantomim ya. Terus saya berikan, alhamdulillah saya dikasih kesempatan sama Allah untuk juga masih bisa bersedekah, walaupun itu dari hasil diberikan dari orang lain. Akhirnya saya salurkan kembali kepada mereka yang harus berpuasa di jalanan gitu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dingin, benar-benar dingin, saya nggak kuat. Lalu itu sisi yang baik-baiknya ya, tapi saya juga diberikan lagi cobaan sama Allah, ujian lagi, berupa semacam merendahkan saya ya, dari seseorang. Ya udah, saya nggak usah sebutin ya, pokoknya gitu lah, saya nggak usah lanjut ya. Ya memang saya yakin titik terendah, titik terberat Allah memberikan cobaan kepada umatnya, kepada hambanya. Masya Allah, itu orang ngebut banget ya, ngebut banget, nggak tahu, gua khawatir jatuh ya. Titik terendah yang saya yakini ya, Allah memberikan ujian kepada hambanya adalah apa? Bila mana hambanya, ini yang saya yakini, bila mana hambanya sudah berikan segala macam ujian, dan yang terakhir adalah ujian apa? Ujian yang dihina orang, ujian yang direndahkan orang, yang ujian yang sejenis seperti itu. Sepertinya itu yang saya yakini ya, itu adalah titik terakhir Allah memberikan ujian kepada saya atau kepada hamba yang lain. Yang saya yakini adalah itu, bila mana hambanya itu sudah diberikan ujian, penghinaan, ujian, sekali lagi ya, ujian penghinaan, ujian pelecehan, ujian merendahkan hambanya itu. Saya rasa itu titik yang terakhir Allah memberikan ujian. Setelah itu Allah akan memberikan hikmah kenikmatan buat hamba-hambanya yang sudah lulus dalam ujiannya. Saya yakin itu. Amin, Allahumma amin. Semoga aja ya. Ini benar-benar dingin loh, sumpah dia dingin banget. Saya balik ya, sebentar. Benar-benar dingin ini. Bisa dilihat jalanannya aja masih basah ya. Jalanannya aja masih basah karena tadi baru selesai gerimisnya aja, selesai jam 10 lewat, mungkin setengah 11. Dingin banget ya. Itu aja saya cerita saya untuk hari ini tuh. Perjalanan saya hari ini dari mulai tadi pagi jam 9 sampai dengan saat ini. Saya terpaksa berteduh tadi di emperan sebuah warung, berdiri berjam-jam menunggu selesai hujan, karena hujan itu sudah dimulai dari sore tadi ya. Aduh, rusak ini saya tuh. Hujannya sudah dimulai dari sore ya. Tempat tidur saya rusak, maksudnya kardus saya rusak yang buat di alas tidur saya. Ya Allah, basah tembus. Ya begitulah, ya ampun, basah nih. Bot nih, tembus ini, tembus ini. Saya khawatir sobek aja, tembus. Aduh, dari sore jam jam 6 ya. Ya pas azan, seingat saya pas azan maghrib itu
Udah mulai hujan sampai dengan jam 10 lewat setengah 11. Ada hal yang tidak mengenakan pada saat saya numpang berteduh di suatu tempat, tapi tidak diperkenankan sama pemiliknya. Sedih banget loh, bener. Kecewa ya, pasti kecewa lah. Di saat hujan besar, hujan lebat, saya tidak diperkenankan numpang berteduh di situ. Ya, dengan terpaksa, dengan berat hati, akhirnya saya pindah. Akhirnya saya berteduh, berdiri berjam-jam di salah satu emperan sampai nunggu reda hujannya. Dinginnya nggak kuat, benar-benar nggak kuat saya dinginnya. Ya tapi ya, insya Allah saya ikhlas aja sih. Insya Allah saya ikhlas saya jalani. Insya Allah saya akan lupain itu semua, biarlah, nggak apa-apa. Ya itu haknya dia juga sih ya, itu tempatnya dia. Ya haknya dia. Kalau dia tidak mengizinkan saya numpang berteduh tempatnya, itu haknya dia sih. Ya itu juga urusan dia sama Allah ya, tentang keimanannya atau apa, tentang hati nuraninya. Ini saya batuk bukan karena yang lain ya, ini karena batuk karena hawanya aja dingin. Hawanya sumpah dingin banget, hawanya dingin banget karena hujan baru selesai. Dan kan saya memang bukan di dalam rumah, tapi di pinggir jalan, homeless. Nggak tahu apa lagi yang harus saya ceritakan. Biasanya itu aja sih untuk hari ini. Pengalaman perjalanan hidup saya mulai dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Yang jelas saya benar-benar ini hari, mudah-mudahan saya kuat ya ngelewatin malam ini. Saya membutuhkan air jahe yang hangat, saya membutuhkan sarung tangan yang tebal, saya membutuhkan kaos kaki yang tebal. Benar-benar dingin, ngomong aja saya ngap-ngapan. Paru-paru berasa beku, otak saya juga berasa beku. Memang gak kuat itu, tapi security di seberang sana di pos, dia mereka mah anget, enak, dan di dalam ruangan ya mantap lah gitu. Tapi saya nggak boleh begitulah. Kalau ngeliat ke atas nggak ada habisnya ya, nggak ada selesainya kalau ngeliat ke atas. Justru kalau kita mau selalu bercermin, introspeksi diri, selalu lihatnya ke bawah. Saya yakin masih banyak lagi yang lebih dahsyat daripada saya, musibahnya, cobaannya, ujiannya. Saya yakin itu. Nggak, saya nggak mau ngeliat ke atas. Saya niscaya akan terus hanya menunduk, melihat ke bawah aja, karena biar saya tidak tergiur dengan gemerlapnya dunia, tergiur dengan tipu dayanya dunia, yang nanti justru akan membuat saya masuk dalam ke jurang dosa ya. Walaupun tadi saya dapat kenikmatan seperti itu ya, tapi saya memang berjujur, saya berharap, tapi saya anggap ini cuma mimpi ya. Datang seorang wanita, 2 orang wanita dengan mobil mewahnya turun mewawancarai saya cukup panjang, cukup lama. Setelah itu beliau menawarkan rumah atau tempat tinggal, dan saya disuruh bersabar menunggu beberapa hari ini. Beliau akan kembali lagi, artinya beliau sudah mendapatkan tempat untuk saya. Jadi katanya seperti itu kata beliau ya. Dan beliau memberikan sejumlah uang buat saya, walaupun itu sempat saya tolak, tapi beliau memaksa dan beliau mengatakan ikhlas karena Allah. Lalu sejumlah uangnya itu beliau taruh di tas saya ini yang kuning ya, tas saya yang kuning ini. diselipkan di sini uangnya. Lalu beliau pergi
naik mobil lagi pergi. Plat nomornya saya ingat sih, masih sangat ingat saya. Cuma nggak mau saya sebutin lah. Nah, jelas mobil mewah menurut ukuran saya, karena harganya mungkin di atas 1 M ya mungkin ya, karena itu kayaknya mobilnya yang keluaran terbarunya ya, jenisnya Toyota Alphard, tapi yang terbarunya tuh sepertinya, karena saya lihat dari desain waktu beliau mobilnya sempat mendekati saya itu, saya lihat desain ininya ya, apa namanya, grill depan dan lampu depannya itu Alphard yang keluaran terbaru ya, setahu saya kayak gitu ya, kalau nggak salah sih ya, di atas 1 M ya harganya kalau nggak salah ya. Apapun beliau, siapapun beliau adalah orang-orang yang berjiwa sosial, dan orang-orang yang lain yang melintas juga yang sudah bersedekah ke saya berupa bentuk uang maupun makanan maupun sembako. Mereka adalah jiwa-jiwa sosial yang sangat baik. Alhamdulillah masih banyak orang-orang baik di dunia ini ya, semoga aja akan terus bertambah orang-orang baik di dunia ini. Dengan kata lain, kalau semakin banyak orang-orang baik di dunia ini, artinya secara logika ya yang saya ketahui, kiamat itu masih jauh gitu. Karena salah satu ciri kiamat nanti akan datang bila mana orang-orang baik itu sudah tidak ada. Yang ada adalah orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Seperti itu. Berarti saya rasa kiamat itu masih jauh, karena ternyata masih banyak orang-orang baik yang saya temui beberapa hari ini. Dingin men, nggak kuat saya, dingin. Saya kehabisan rokok pula, dingin. Saya kopi aja cepet banget dingin lagi nih kopi, padahal dari termos cepat lagi dingin. Memang yang paling pas air jahe ya, air jahe untuk ke dada anget. Walaupun kita minum dalam kondisi dingin, tetap kalau kita minum leher maupun dada anget. Okay, anyway, thank you very much for Alisher Nazirov and Miss Alisher Nazirov and Mr. Carlos Piron. How are you? Thanks for watching my live streaming. Would you comment my live streaming, Mr. Miss? Would you like comment my live streaming, Mr. Carlos Piron or Miss Alisher Nazirov, please? We can talk each other. I am homeless for a while. Ada saya cerita apa lagi? Oh iya, saya tetap masih punya berangan-angan. Saya kan memang sedang merintis YouTube ya, sudah 1,5 tahun. Saya sangat berangan, sangat berharap YouTube saya berkembang. Di 1,5 tahun saya jalan, di 1,5 tahun ini saya jalani sebagai YouTuber. Saya ngevlog video saya di YouTube, segala macam ya tentang kehidupan. Tapi jujur sampai hari ini
memang udah bertambah alhamdulillah, dari tadinya cuma 25 sekarang ada 28 29 subscriber. Saya sih berharap bisa mencapai target ya 100.000 subscriber seperti itu, biar saya mendapatkan fee dari YouTube. Dengan begitu saya punya penghasilan yang mudah-mudahan uangnya bisa saya jadikan modal usaha, atau saya berikan, yang jelas sih memang angan-angan saya bukan angan, cita-cita saya akan berikan, hibahkan kepada anak-anak saya. Biarlah kalau saya udah tua begini, buat apa lagi, biar anak saya yang mulai merintis kesuksesannya, meraih kesuksesannya. Karena untuk zaman sekarang meraih kesuksesan itu sulit tanpa materi, tanpa uang. Walaupun siapapun orangnya itu memiliki kecerdasan otak yang di atas rata-rata, tapi sulit tanpa punya uang, tanpa punya materi. Jadi akan saya berikan kesempatan kepada anak saya bila mana saya mendapatkan fee dari YouTube ya, karena channel YouTube saya mencapai target subscribernya. Ya, saya sih tetap bersabar ya, barangkali kalian penonton dengan rela hati ingin mensubscribe channel YouTube saya, like dan share ya, silahkan. Channel YouTube saya bernama Misteri Malam, atau bila tidak ketemu dengan Misteri Malam, coba dengan Misteri Malam Kang Made Ompong, seperti itu. Itu channel YouTube pribadi saya. Ya, saya berharap sih para penonton semua mau mensupport saya dengan cara ya cukuplah mensubscribe dan share vlog-vlog channel YouTube saya. Setiap live streaming saya di Facebook ini pun pasti saya upload ke YouTube pribadi saya. Ya kayak begitu. Ya siapa tahu dengan semakin banyaknya vlog-vlog video saya di YouTube itu akan menjadikan daya tarik netizen dan sebagainya. Udah dingin, tapi anehnya loh, dingin begini tapi nyamuknya ada loh. Saya juga nggak habis pikir, benar ya, nggak habis pikir saya juga, nyamuknya ada, dingin banget. Saya sudah live berapa jam sih, saya udah live. Kuota saya banyak hari ini, banyak kuota internet saya hari ini, banyak banget. Lumayan lah kalau untuk live 1 jam. Anyway, saya mau coba ngelinting dari sisa puntung rokok bekas saya sendiri ya, karena saya udah kehabisan rokok, jadi terpaksa puntung rokok bekas saya sendiri saya mau linting dulu. Saya dingin banget soalnya, nggak kuat, benar dingin banget, nggak kuat saya. Sebentar ya teman-teman nonton. Dingin. Mr. Carlos Piron, Mr. Carlos Piron, where are you? Where do you live? Where do you from? And Miss Adisa Nazirov, where do you from? Oops. Oh my god.
uh, kuat. Saya sangat nikmati dengan jalan hidup saya. Saya nggak bercanda, saya nggak main-main, saya benar-benar menikmati sekali jalan hidup saya. Ya, saya sudah mulai dewasa cara berpikir saya. Ternyata kalau kita mengeluh pun nggak ada artinya kan, malah nanti akan menjadi bahan celaan orang lain. Tapi kalau saya nikmati aja dan tidak mengeluh, itu justru malah nikmat menjalaninya. Tidak ada beban rasanya. Ya, apapun sikonnya, situasinya, kondisinya, kalau dinikmati benar-benar nggak ada beban. Walaupun jujur nih untuk malam ini benar-benar fisik saya drop, lemah, dingin, benar-benar dingin. Tapi saya nggak bisa tidur, dingin, soalnya dingin banget. Kedua, yang anehnya habis hujan begini justru banyak banget nyamuk. Nah, seperti itu, banyak banget nyamuk. Jadi dua godaan saya nih malam ini, godaan dingin dan godaan nyamuk. Tapi masih bagus lah daripada godaan wanita ya. Mengerikan kalau godaan wanita nanti itu akan menjerumuskan saya ke dalam api neraka. Karena bukan mahram maksud saya. Itu berbahaya sekali. Kecuali udah jadi halal, ya nggak masalah lah kalau jadi halal. Dan saya nggak mau, dan siapa pula wanita yang mau dengan homeless seperti saya, poor man seperti saya. Siapa pula yang mau, ya kan? Oh iya, begitu aja ya posisi HP-nya ya, posisi seluler phone saya. Begini aja, di bawah aja. Anak pertama saya ternyata sudah memesankan center zoom. Sekali lagi center zoom yang saya idam-idamkan, yang untuk kepala, yang menurut ukuran saya cukup mahal. Dan anak saya sudah memesan itu, insya Allah tanggal 4, berarti kurang lebih 3-4 hari lagi ini barang pesanan itu datang. Itu untuk mendukung saya untuk explore tengah malam, tempat-tempat gelap, mungkin hutan atau manalah. Tapi mungkin saya akan memulai explore itu sih nanti ya, setelah lebaran aja. Karena saya nggak mau merusak suasana bulan Ramadan ini dengan explore yang nggak jelas, dengan tujuan keduniaan kan, berarti kan itu ya, saya nggak mau. Tapi nantilah setelah lebaran nanti, Idul Fitri nanti baru saya gunakan itu untuk explore. Memang kan judul atau nama dari channel YouTube saya kan udah misteri malam ya. Jadi saya mencari hal-hal yang misteri. Mana Mas? Ya, pulang kampung. Oh, habis pengajian. Oh, alhamdulillah. Tentang misteri di malam hari, apapun bentuknya, pokoknya intinya tentang misteri di malam hari ya. Misalkan saya menemukan di malam hari menemukan binatang yang langka di satu tempat atau apapun, itu kan satu hal yang misteri. Berarti saya jujur sih untuk sifat yang darurat saya masih tetap membutuhkan 2 lagi ya. Yang relatif kalau menurut ukuran nyamuk dingin nyamuk lagi, menurut ukuran
kalian ya para penonton mungkin nggak seberapa ya. Masa kalau memang nanti saya udah dapatkan center zoom untuk di kepala kan, saya udah juga punya center zoom yang tangannya. Tinggal yang center zoom yang kepala itu nanti tanggal 4 datang. Tapi saya tetap masih membutuhkan beberapa dua hal lagi sih sebenarnya. Yang pertama saya membutuhkan setidaknya dua power bank, karena nanti saya pasti lebih banyak mengeksplor di hutan ya, yang udah jelas tidak ada listriknya. Itu saya pasti butuhkan power bank. Saya punya satu, tapi nggak bertahan lama lah. Saya minimal saya butuh dua power bank. Dingin. Dan butuh beberapa rupiah untuk transport ke lokasi, karena hutan dari tempat saya ini kan jauh ya. Itu yang saya butuhkan sebenarnya. Ya relatif lah, kalau biaya transport kan relatif lah. Ini dari tadi ada mobil patroli polisi bolak balik ada apa ya, beberapa mobil. Tiga mobil patroli polisi. Kemarin dari kayaknya sih motor ya. Kalau kemarin tuh dari tim Raimas ya, Raimas Backbone Polres Jakarta Timur. Kemarin jam-jam segini juga. Lebih saya sabar lah untuk dua hal tadi itu. Saya membutuhkan dua power bank dan membutuhkan beberapa rupiah untuk transport untuk ke lokasi yang akan saya explore. Entahlah ya, saya sekali lagi saya serahkan semua kepada Allah ya. Ya nanti bagaimana jalannya dari Allah kan, karena saya mau ikhtiar juga apa yang harus saya ikhtiarin yang nggak ada, karena saya pengangguran, saya homeless, saya pengangguran. Ya begitulah, umur seperti saya juga udah susah ya cari kerja lagi, apalagi di Indonesia ini ya, dengan terjangkitnya meluasnya COVID-19 atau coronavirus. Bahkan banyak perusahaan yang gulung tikar, yang akhirnya terpaksa mem-PHK karyawan-karyawannya, pegawai-pegawainya, boro-boro ya. Makin sulit kan jadinya peluang atau kesempatan kerja itu. Apalagi seumur saya kayak begini, udah lebih dari 50 tahun. Adakah yang mau berkomentar di sini di live streaming saya? Silakan. Saya harapkan, saya butuh teman ngobrol, laki-laki maupun perempuan. Saya butuh teman ngobrol, teman bicara. Anyone comment my live streaming? Hello, anyone comment to my live streaming? I need friend right now. We can to talk each other. Please. Hello, please.
seandainya aja ada donatur ya, ada yang mensponsori saya untuk bisa aktif untuk live streaming, explore tentang misteri malam. Saya bermimpi banget, jujur aja. Explore kemanapun, disediakan akomodasi maupun transportnya. Juga saya minta didampingi, saya nggak mau sendiri ya, resikonya terlalu besar karena kita mengeksplor di tengah malam ya, mencari misteri di tengah malam kan ya. Saya butuh pendampingan lah, siapapun dia, minimal 2-3 orang itu haruslah. Ya barangkali penonton ada yang mau mensupport itu, menjadi donatur atau tadi yang saya bilang apa tuh, lupa kan, nyamuk nih gara-garanya gatel. Menjadi partner saya atau menjadi sponsor saya untuk kita mengeksplor misteri-misteri malam kemanapun dimanapun. Kalau memang siap dengan akomodasi dan transportasinya, saya siap, saya mau. Dan tidak sendiri, tapi ya minimal berdua lah ya, biar kita bisa saling jaga. Kali ini kita ngomongnya ngalor ngidul aja ya, nggak terpaku dari satu titik yang lainnya ya. Kita ngalor ngidul aja ya ngomongnya, karena saya nggak fokus, otak saya berasa beku, dingin banget, dan paru-paru saya juga berasa beku, dingin banget. Benar-benar dingin. Saya sih sebenarnya lebih suka kalau eksplornya tuh ke gunung ya. Ke gunung saya suka banget. Di samping kita pagi siang sorenya kita bisa mengeksplor tentang keindahannya alam sekitar situ, dan kita malamnya kita mencari misteri yang ada di situ. Kita eksplor itu berulang-ulang lah ya. Kok sekali aja kayaknya nggak puas kan, beberapa kali kita eksplor. Cuma ya kali lagi itu kan butuh sponsor ya. Saya sendiri punya alat sederhana tapi sudah cukup memadai lah, walaupun sederhana juga ya. Peninggalan benda atau barang yang tersisa ya. Bagaimana juga saya kan bukannya homeless, bukannya gelandang dari lahir. Saya baru menggelandang ini baru beberapa bulan ini. Setidaknya saya masih memiliki HP yang lumayan gitu untuk bisa untuk explore ya, karena saya memang bukan miskin dari kecil atau menggelandang dari kecil, bukan. Saya baru beberapa bulan ini aja menggelandang. Alhamdulillah saya masih menggunakan HP Oppo A7 yang cukup lumayan lah untuk explore malam juga. Saya punya 4 center dan nanti akan datang lagi satu, dibelikan oleh anak saya yang pertama itu, yang center zoom untuk di kepala yang cukup bagus. Nanti insya Allah tanggal 4 berarti saya punya 5 center, cukup lah itu. Nah, tinggal sponsornya mana nih, barangkali ada untuk membiayai explore kita kemanapun saya siap. Tapi intinya sih saya lebih menyenangi kalau kita ke gunung. Karena apa? Kita bisa ngambil 2 manfaat sekaligus. Pagi siang sorenya kita ambil explore tentang keindahannya di daerah itu. Malam harinya baru kita cari
tentang misterinya di tempat itu. Dan nggak sekali lah, nggak enak ya kalau kita explore sekali, ya beberapa kali lah paling nggak di tempat itu, di tempat yang sama, karena kan namanya gunung luas juga sih ya kan. Minimal kita berdua atau bertiga ya, kalau sendiri saya juga nggak berani, atau berdua aja juga saya masih mikir, agak-agak mikir ya, kayak begitu. Tiga lah paling nggak, ya nggak tahu lah ya, siapa tahu ya ada ya sponsor yang mau mensponsori itu. Karena memang udah cita-cita saya ingin sekali jadi YouTuber yang bisa mencapai target subscribernya. Kurang lebih kan minimal kalau nggak salah 100.000 subscriber ya, baru mendapatkan fee ya dari YouTube ya kalau nggak salah. Kita juga bisa live streaming langsung kan nanti di YouTube kalau kayak begitu. 1000 ya, 1000 subscriber kita udah bisa live streaming langsung di YouTube. Dan lebih enaknya lagi kan kita bisa memberikan pengalaman, kita bisa memberikan informasi kepada penonton-penonton yang lain, netizen yang lain, tentang keindahan alam itu nanti yang kita explore. Tentunya kita bisa memberikan informasi tentang misteri apa yang ada di gunung tersebut atau di daerah itu ya kan. Itu enaknya ya, namanya misteri kita kan nggak melulu harus yang bersifat ghost ya, hantu atau astral, enggak kan. Kita misteri kan bisa yang lain juga, bisa apa aja yang kita temui nanti kan, bisa apa aja yang kita temui nanti. Untuk teleskop saya juga punya, dan untuk teleskop HP saya juga punya, dan tripod yang sederhana, tripod lama ya, tapi cukup lah. Yang jelas saya juga punya teleskop untuk HP, saya punya ada khusus untuk HP, saya teleskopnya ada. Itu bisa, sebentar ya mobil lewat kecil banget. Teleskopnya itu dengan HP Oppo A7 saya ini bisa menjangkau dengan cukup jelas jarak 1 kilo lebih ya, 1 kilo lah. Untuk memvideokan sesuatu 1 kilo itu udah cukup bagus ya. Dengan jarak 1 kilo kita udah bisa memvideokan bagus juga dengan teleskop saya itu, teleskop khusus HP. Ayo dong, anyone can talk to me. Hello, please comment, please. Dingin, buat ya sudah. Itu aja yang obrolan saya malam ini ya, cerita saya malam ini. Yang jelas saya bersyukur pada hari ini begitu berlimpah rezeki yang saya dapat, makanan, sembako maupun tawaran-tawaran kebaikan buat saya. Alhamdulillah, Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar. Itu yang saya rasakan hikmahnya, dan saya benar-benar menemukan begitu banyak orang-orang baik di sekitar saya pada hari ini. Dari jam 9 pagi start, tadi saya dibangunkan oleh seorang ibu. Ya begitulah pokoknya, saya hanya bisa berucap alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillahirabbil alamin. Saya syukuri dengan kehadiratnya Allah, dengan kepedulian Allah terhadap saya. Begitu menyayangi saya Allah. Ya, saya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi ya.
lagi pula sekarang saya lagi drop fisik saya lagi lemah, saya kedinginan, otak saya lagi beku, paru-paru saya juga berasa beku, dingin. Ya sudah, saya sudahi dulu untuk live streaming malam ini. Insya Allah besok, bila mana saya masih ada umur, bila mana saya masih ada rezeki untuk menyambung kuota internet, saya akan kembali live streaming selalu di jam 1, setidaknya jam 1 lewat 5 ya. Karena ya mohon maklum lah, saya kan bagaimana juga mencari kuota murah ya. Kuota murah itu akhirnya saya dapatkannya bila mana kotanya ini hanya berlaku pada jam 1 dini hari sampai dengan jam 9 pagi aja. Lumayan lah kuotanya, besar, dengan harga yang murah sekali. Menurut ukuran saya juga udah murah sekali, apalagi kalian ya, sangat murah ya saya rasa, karena hanya Rp5.000 per hari udah mendapatkan kuota 5 giga loh. Itu aja. Oke, saya sudahi dulu. Saya tutup live streaming saya untuk malam ini dan obrolan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir menonton live streaming saya. Sekali lagi saya berharap teman-teman mau mensubscribe, like, dan share channel YouTube saya yang bernama Misteri Malam. Atau kalau nggak ketemu, coba ketik dengan Misteri Malam Kang Made Ompong. Saya sangat berharap YouTube saya berkembang. Ya, jujur saya berharap banget YouTube saya berkembang. Itu aja. Terima kasih semuanya, para penonton, para netizen, teman-teman saya Facebook, dan nanti di YouTube, karena ini akan saya upload di YouTube saya juga. Setiap live streaming Facebook saya pasti saya upload di YouTube. Begitu. Selamat pagi, selamat dini hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.